Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Hidro Jamur akan mengajak rekan-rekan untuk mengenal hidroponik. Apa itu hidroponik? Bagaimana caranya? Saksikan terus di channel ini. Materi ini disampaikan pada pelatihan hidroponik dan budidaya jamur tiram dalam rangka Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Dar El Kolam 2 pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Jadi, jika rekan-rekan memerlukan file dari materi ini, bisa hubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Namun pada video ini hanya dibahas tentang hidroponiknya. Untuk materi pelatihan budidaya jamur tiram akan disediakan di video selanjutnya. Sebelum lanjut, bagi rekan-rekan yang baru mengunjungi channel ini, silahkan diklik tombol subscribe dan like-nya jika rekan-rekan suka dengan video ini. Terus terang, saya sendiri terjun ke dunia hidroponik karena miris dengan keadaan sekarang ini. Semakin ke sini, luas lahan pertanian itu semakin berkurang. Sedangkan jumlah penduduk itu semakin banyak. Dan jika luas lahan pertanian berkurang, otomatis ketersediaan pangan akan semakin sedikit atau semakin berkurang juga. Sehingga akan sampai pada suatu titik yang disebut dengan krisis pangan. Baik, kita bahas apa itu hidroponik. Hidroponik terdiri dari dua kata, yaitu hidros dan ponos. Hidros sendiri artinya air dan ponos atau ponik artinya daya atau kerja. Secara umum, hidroponik itu berarti budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa tanah dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kelebihan dari hidroponik itu tidak memerlukan lahan yang luas, bebas kotor, bebas dari tanaman pengganggu atau gulma atau rumput-rumput liar, bisa ditanam kapan saja atau tidak mengenal musim, hemat sistem pengairan, tenaga, waktu, ramah lingkungan, dan tanaman yang dihasilkan akan lebih fresh, renyah, dan tahan lama. Dan yang terakhir yang pasti adalah hasil jualnya lebih tinggi dibanding dengan sayuran atau tanaman yang ditanam secara konvensional. Di balik banyak kelebihan tersebut, hidroponik juga punya kekurangan, yaitu distribusi penyakit akan lebih mudah karena sumber nutrisi atau sumber air itu satu tandon atau satu sumber. Kekurangan berikutnya adalah riskan bocor karena biasanya hidroponik itu ditanam di pipa atau talang-talang air. Mayoritas bergantung listrik dan kekurangan lainnya adalah biaya relatif tinggi untuk modal awal. Tanamannya apa saja yang bisa ditanam secara hidroponik? Yang jelas, yang pertama adalah sayuran daun, dimulai dari kangkung, bayam, cesim, pakcoy, dan sayuran daun lainnya. Selain sayuran daun, bisa juga ditanam sayuran buah seperti tomat, cabai, atau umbi-umbian seperti kentang dan lain-lain. Intinya, hampir semua tanaman bisa ditanam secara hidroponik. Dan yang tidak bisa ditanam secara hidroponik adalah kayu keras dan tanaman hutan lainnya yang ukurannya sangat besar atau sangat tinggi. Ada beberapa teknik dalam hidroponik atau sistem dalam hidroponik. Yang pertama adalah NFT atau Nutrient Film Technique.
Yang kedua DFT, Deep Flow Technique. Yang ketiga vertigasi atau drip irrigation. Yang berikutnya rakit apung, floating system, dan sistem sumbu atau wick system. Kita bahas satu-satu, dimulai dari NFT. Ciri dari NFT ini adalah kemiringan pipa. Jadi karena kemiringan tersebut, otomatis aliran airnya akan lebih deras. Karena aliran airnya lebih cepat atau lebih deras, berarti semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Dan beda dengan sistem DFT. DFT ini relatif datar, jadi terdapat air yang menggenang. Kelebihan dari DFT ini, ketika aliran listrik mati, tanaman akan aman, artinya tidak akan kekeringan, karena masih ada genangan air di dalam pipa. Sedangkan dalam sistem NFT, karena kemiringannya itu tidak akan ada genangan air atau air yang menggenang. Yang berikutnya adalah sistem vertigasi atau irigasi tetes. Sistem vertigasi ini digunakan pada tanaman sayuran yang berbuah atau tanamannya yang bisa besar gitu ya. Dan tanaman ini biasanya ditanam di pot atau tempat lainnya yang lebih besar. Contoh tanamannya adalah tomat, cabai, terong, melon, dan sebagainya. Jadi terlihat di sini di gambar ini bahwa nutrisi itu mengalir melalui pipa yang warna putih, dan selanjutnya dari pipa itu dialirkan melalui selang PE, selang yang warna hitam, itu dialirkan menetes ke dalam media tanam yang ada di pot atau wadah tersebut. Sistem yang keempat adalah sistem rakit apung. Dari namanya kita bisa melihat bahwa tanamannya itu dibuat mengapung di atas permukaan air. Bahan yang digunakan untuk mengapungkan tersebut biasanya menggunakan bahan styrofoam atau bahan lainnya yang sifatnya mengapung di air. Dan yang terakhir adalah sistem sumbu. Ini adalah sistem yang paling sederhana atau paling mudah dipraktekkan. Jadi kita hanya memerlukan botol plastik yang dipotong bagian atasnya, lalu dibalikan dan dipasangi sumbu pada tutup botolnya. Nah, ini adalah contoh hidroponik yang menggunakan sistem sumbu atau wick. Ini juga sama, cuman bedanya ini tidak memakai botol, tetapi memakai bak atau kotak-kotak styrofoam bekas buah yang di dalamnya dikasih nutrisi. Ini juga sama, pada pertanian yang konvensional, biasanya media tanamnya menggunakan tanah. Namun pada sistem hidroponik bisa menggunakan berbagai macam bahan untuk dijadikan sebagai media tanam. Di antaranya adalah rock wool, yang berikutnya adalah busa, terus sekam bakar, hidroton, hidrogel, bahkan pasir dan serbuk kayu pun bisa dijadikan media tanam. Sedangkan dakron sendiri, ini adalah busa atau kapas yang digunakan untuk mengisi bantal sofa atau mengisi boneka, bagian dalam boneka. Satu hal penting lainnya adalah benih. Jadi penggunaan benih yang berkualitas akan menentukan hasil yang maksimal. Yang perlu dilakukan dalam penggunaan benih, yang pertama adalah kualitas dari benih tersebut. Yang berikutnya adalah tanggal kadaluarsa dari benih dan daya tumbuhnya berapa persen benih tersebut. Itu bisa dilihat di label atau kemasan benih. Untuk cara menanam, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita contohkan pakai medianya media tanam dengan menggunakan rock wool. Yang pertama, rock wool kita potong dengan bantuan gergaji besi. Dipotong kotak-kotak dengan ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Lalu, langkah kedua adalah kita kasih lubang sesuai dengan ukuran dari benih tersebut. Setelah diberi lubang, rock wool kita basahi agar lembab, dan setelah lembab, baru kita masukkan benihnya. Untuk tanaman sayur,
sawi-sawian. Satu lubang itu diisi satu tanaman saja. Dan setelah diisi tanaman, tumbuh, kita tunggu sampai tumbuhnya membentuk daun sejati atau ketika jumlah daunnya itu sudah berjumlah 4. Setelah berjumlah 4, baru kita pindahkan ke net pot. Untuk selanjutnya, net pot tersebut akan diletakkan di pipa-pipa atau talang-talang air pada sistem hidroponik yang dipakai. Untuk bayam dan kangkung, karena tumbuhnya vertikal, batangnya panjang, jadi bisa ditanam satu rokul itu jumlahnya bisa banyak dan bisa dibuat rapat. Ini contohnya seperti ini. Ini nutrisinya atau pupuknya itu khusus, yaitu menggunakan AB Mix. Untuk membuat nutrisi hidroponik AB Mix, itu kita tinggal menyiapkan 2 ember dengan kapasitas 5 liter. Dituangkan formula A-nya di ember A dan formula B-nya di ember B. Lalu dilarutkan sampai benar-benar larut, dan setelah larut, ember A itu disebut larutan stok A dan ember B disebut larutan stok B. Untuk aplikasinya pada tanaman, kita tinggal mengambil 5 mm dari ember A dan 5 mm dari ember B, lalu ditambahkan air sampai 1 liter. Setelah ditambahkan, kita tinggal masukkan ke tandon atau sistem hidroponik yang dipakai. Untuk usia panennya sendiri itu tergantung berbeda-beda antara tanaman satu dengan tanaman lainnya. Untuk pakcoy sendiri biasanya bisa dipanen itu setelah usia 35 hari setelah tanam. Contoh kemasannya, biasanya hidroponik itu dikemas dengan menggunakan akar. Jadi akarnya itu tidak dibuang sehingga daya tahannya akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan sayuran yang ditanam secara konvensional. Hamanya sendiri pada hidroponik juga sama dengan hama yang menyerang pada tanaman konvensional. Pada hidroponik biasanya untuk mengurangi hama yang menyerang digunakan yellow trap, yaitu yellow trap itu prinsipnya adalah bahwa serangga yang menjadi hama tanaman itu akan tertarik terhadap warna yang mencolok, terutama warna kuning. Selain menggunakan yellow trap, biasanya para hidroponiker juga menggunakan pestisida nabati yang dibuat dari bawang putih yang dicampurkan dengan sedikit deterjen. Jadi hidroponik itu nggak harus mahal. Ini cuman memakai botol plastik yang ditidurkan serta dikasih nutrisi dan net pot. Ini juga tidak mahal. Ini menggunakan jerigen air yang ditidurkan. Ini juga sama. Kalau hidroponik yang ini khusus digunakan pada tanaman kangkung dan bayam biasanya. Jadi dengan menggunakan saringan dan air nutrisinya ditampung di dalam baskom yang ukurannya sesuai dengan ukuran saringan tersebut. Dari semai sampai panen itu dilakukan di dalam saringan. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai dasar-dasar hidroponik atau pengenalan hidroponik. Mari kita sama-sama jaga ketahanan pangan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.